Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu ibu hebat, ibu kreatif, dan masih bersama dengan Ibu Selma. Sekarang kita udah di segmen 5 nih. Apakah berasa duduk di kursi paras itu? Nggak berasa, tiba-tiba udah mau sisi terakhir. Udah posisi terakhir aja. Nah, Ibu tadi kan di segmen sebelumnya kita Ibu sempat menceritakan tentang kerjasama bersama brand, seperti itu. Itu gimana ceritanya waktu awal itu bisa akhirnya kerjasama dengan brand-brand itu? Kalau kerjasama dengan brand, jujur awalnya yang karena ikut kelas tadi kan sempat ikut kelas influencer. Kebetulan untuk kelasnya itu sendiri udah diajarin nih step by step sampai masuk ke manajemen endorsement. Tapi memang sistemnya di sana kita apply, kita kayak ngajuin, misalnya ada info job, kita ajuin, nanti diseleksi sama brandnya. Makanya memang sebelum itu kebetulan saya kan memang sudah rutin bikin konten nih, jadi memang brand itu biasanya nyeleksi orang yang memang udah sering bikin konten. Gitu. Jadi kalau dari manajemen endorsement berarti ada seleksinya sistem juga? Seleksi. Tapi di luar itu pernah juga yang di Japri langsung ada sama admin brand. Biasanya memang mereka melihat konten kita yang mengarah ke sana kan. Kayak dulu pernah di Japri admin brand pemanis tapi bukan gula gitu, yang sehat gitu ya. Itu karena memang banyak konten masakan, jadi dia Japri. Terus juga pernah brand pembersih alat masak sama kamar mandi, itu pernah juga di Japri sama admin brand. Memang mereka itu melihat konten kita, mungkin konten kita FYP atau gimana kan, muncul di beranda adminnya. Nah biasanya kalau brand itu yang Japri adminnya, mereka memang ada admin khusus untuk cari talent untuk mempromosikan produk mereka gitu. Begitu ya, jadi memang di Japri langsung gitu ya. Betul. Karena lihat juga konten-konten Ibu sesuai dengan kemauan mereka, sesuai gitu dengan ya, yang mereka cari gitu. Iya, sesuai dengan yang mereka cari. Tapi pernah nggak sih kayak mendapatkan komplain gitu kalau selama menjadi konten kreator, karena mungkin fokusnya terbagi sometimes kali ya, terus ya jadi dapat komplain, pernah nggak? Kalau komplain konten sih alhamdulillah belum pernah. Tapi paling komplainnya gini ya, suka dukanya ya, termasuk suka duka sini. Misalnya nih mereview makanan, awal-awal kan memang bantunya tuh banyak UMKM yang memang mereka belum punya tempat usaha, jadi kirim ke rumah nih. Pernah satu saat itu mereview makanan, kalau lagi makan tuh biasanya saya kan mereviewnya sama suami, terus nanti meyakinkan gitu, enak ya, menurut Ayah gimana, enak, oke kan, posting nih video kan, enak. Terus tiba-tiba kebetulan ada teman, setelah videonya lumayan rame ternyata banyak yang order. Setelah order itu teman itu protes, Mbak katanya, itu kenapa sih Mbak bilang enak, itu apa karena dibayar ya, kok aku nyampe dia komplain gitu. Telurnya setengah matang katanya gitu kan, ini kalau ini. Jadi waktu itu ya saya sempat agak down karena memang merasa kayak aduh, apa konten ini jadi kontroversi gitu. Kok katanya enak tapi nggak enak. Cuman waktu itu nenangin diri juga kan, nggak mau sama suami, akhirnya kasih pengertian sama temen itu kan, gini say, bilang kan, ini kan usaha rumahan itu yang ngerjain kan juga manusia, mungkin dia keteteran, mungkin orderannya tiba-tiba banyak gitu kan, nanti biar disampaikan ke ini aja ownernya gitu. Jadi kadang tuh ya pinter-pinter kita sendiri, karena kalau kita mau ikut emosi kan nggak ikut ngomel kan. Kalau awal-awal agak down, kalau misalnya nggak pernah down, merasa kayak aduh apa video aku ini nggak bermanfaat gitu kan. Cuma ya balik lagi, untungnya suami support kan, bilang ya udah bilang aja waktu kondisi kita makan itu memang enak. Sementara kalau makanan kan buatan manusia juga, apalagi kayak UMKM mungkin mereka belum punya SOP yang baku kan, takaran sekian, ini sekian. Jadi mereka berdasarkan udah masak-masak mungkin lagi keteteran gitu. Jadi waktu itu ya kalau ada yang komplain saya bantu sampaikan ke orangnya gitu, ownernya untuk gitu perbaikan ya. Jadi saya bilang, Mbak ini ada komplain loh dari ini, bisa jadi masukan buat mbaknya juga. Kalau misalnya memang lagi banyak orderan jangan sampai berubah gitu makanannya. Nanti kan soalnya makanan itu kalau pengalaman pertama orang nyobanya itu kurang bagus, takutnya besok-besok dia nggak bakal balik lagi. Tapi kalau pertama dia coba itu langsung enak, besok-besok dia bisa rekomendasiin juga ke orang lain. Ya benar-benar. Nah kalau Mbak Stella sendiri pernah nggak sih, kalau Ibu sendiri pernah nggak sesuai di lidah gitu? Pernah. Terus gimana mereviewnya? Mereviewnya gini,
Jadi pernah juga ada yang ngirim makanan ke rumah waktu itu, beberapa makanan. Jadi dia itu rumahan, beberapa makanan. Terus setelah dicoba ada salah satu yang kayaknya kurang gimana ya, takutnya Kurang cocok di iya lidah kurang gitu ya? cocok. Terus juga rasanya kalau itu direkomendasiin ke orang, takutnya orang juga kecewa. Jadi ya disampaikan ke yang punya. Nggak di-up jadi videonya? Enggak, jadi yang di-up cuma makanan yang kira-kira cocok. Tapi udah dibilang ke mbaknya, Mbak maaf ya, menurut aku untuk menu yang ini nih perlu Mbak explore lagi resepnya karena kurang ini. Untungnya orangnya juga nerima dan merasa, ya Mbak aku juga merasa sih yang itu kayaknya masih perlu di Perbaikan harus ya, dimodif ya, lagi. betul. Jadi ya mau nggak mau. Jadi rata-rata tuh saya sampein kayak gitu. Kalau misalnya saya tahu itu tempatnya udah terkenal, udah pernah nyoba juga enak, yakin kan, ya udah paling kalau ada komplain atau apa saya sampein ke ownernya, misalnya Mbak kebersihannya kurang atau apa kan sampein. Tapi kalau yang memang bener-bener rasanya itu kira-kira nggak sesuai, takutnya orang kecewa, saya udah bilang di awal. Tapi nanti kalau ada yang nggak sesuai, nggak apa-apa ya, nggak di atau mau diperbaiki dulu boleh. Misalnya dia kurang ini, ya Mbak aku bikinin lagi, boleh gitu, nggak apa-apa kayak gitu Iya, ya, nyusul jadi ya? Iya, jadi biar jadi perbaikan juga buat ownernya gitu. Oh begitu. Jadi bisa yang penting komunikasinya aja Iya, gitu benar. ya. Karena kepercayaan followers Iya, itu yang utama nggak iya, sih? takutnya nanti ya kesannya itu ya udah dibilang enak semua, padahal ya kalau saya sendiri kalau selagi itu perlu diperbaikin biasanya pasti sampein ke ownernya biar nggak kecewa gitu yang beli. Iya benar-benar. Nah kalau kan udah berapa lama sih memutuskan jadi content creator? Setahun. Udah Sepanjang 2023 dari Januari. Sepanjang 2023 itu pernah nggak sih ada di titik jenuh karena ngurusin Pernah. jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak nih, suami, konten lagi banyak rentetan perkontenan itu ya. Pernah nggak sih ada di titik jenuh itu? Gimana tuh waktu tuh untuk keluar di titik itu? Pernah itu karena mungkin misalnya di momen-momen libur nih, kayak kalau tahun lalu itu terima endorse terus libur di bulan puasa kan, terus libur lebaran kayak enakan libur, Iya, terus iya. aduh mager nih. Nggak dulu, cuman satu titik yang bikin mau lagi untuk bergerak biasanya memang dari teman-teman gitu, yang Teman-teman maksudnya followers tuh iya misalnya kayak Mbak kok nggak pernah upload video gitu, atau dari ditanyain iya, ya? atau kadang tiba-tiba ada UMKM kan, Mbak Sela kapan bisa visit. Jadi kalau lagi capek, tapi kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu jadi semangat lagi. Terus pernah juga satu momen lagi pergi ke pasar gitu ya, lagi belanja sayur, terus tukang ikan itu ngenalin Sela, mungkin dia nonton konten, jadi bisa jadi. dia bilang, Mbak kok aku sering lihat muka Mbak ya, di mana? Kalau ketemu langsung kayaknya nggak pernah ya, di mana, di Facebook apa di TikTok atau di, oh ya Mbak aku sering lihat video Mbak itu suka makan-makan kan di Facebook. Nah, jadi kalau udah dengar orang ternyata konten aku tuh ditonton orang gitu, jadi semangat lagi gitu. Semangat lagi Iya, ya. berarti ada yang nonton gitu. Ada yang nonton, iya benar. Karena kan jangkauan sekarang tuh luas, entah siapa iya, bisa lah yang kemana-mana. nonton ya. Oh benar-benar. Jadi yang menyembuhkannya itu dengan mendengarkan yang seperti Iya, itu, berarti iya. dibawa keluar gitu ya, biar tahu nih siapa aja nih yang menyaksikan seperti itu ya. Ini luar biasa sih. Yang menariknya tuh apa sih? Menariknya untuk menjadi seorang ibu dan konten kreator menurut Ibu Sela sendiri? Menariknya sih jadi konten kreator walaupun ibu rumah tangga itu kita jadi bisa belajar banyak hal, Oke. pengalaman baru sambil untuk tetap mengasah kemampuan. Kalau dibilang kan manusia itu punya kebutuhan tuh, Benar. harus tetap bersosialisasi, terus menyalurkan apa yang kita suka. Jadi kalau jadi konten kreator ini pengalaman barunya jadi punya banyak teman juga. Jadi kalau misalnya kita biasanya tahu nih toko A, misalnya toko B, Iya. kita pernah belanja di sana, tapi kan kita nggak tahu ownernya siapa. Tapi kalau jadi konten kreator itu bisa ketemu ownernya gitu, ini ownernya, bisa ngobrol-ngobrol, itu pengalaman yang bikin happy. Karena nggak semua orang mungkin Iya benar. mungkin orang itu belanja makan di sini, makan di sana, tapi dia nggak tahu ownernya siapa. Ownernya siapa, nggak ketemu juga Iya, sama ownernya gitu ya. Kalau kita kan kalau nge-review rata-rata sih kalau yang usahanya udah besar pun ada yang memang standby juga di tempat usahanya. Jadi bisa ketemu, bisa ngobrol, jadi tahu ownernya siapa. Jadi memang menarik ya. Iya, jadi punya pergaulan yang lumayan luas, jadi punya teman. Itu ada nggak tuh anak-anak niruin juga kayak Ibu Sela di rumah gitu?
ketika konten. opening mungkin gitu-gitu. Ngikutin apa tuh? Ngikutin Ibu Salila ngomong gitu, tiba-tiba kayak kan sering tuh anak-anak memperagai meniru memperagai. orang tuanya Iya, iya. gitu. Malah anak yang paling tua itu ngomong, Bunda kakak nanti mau jadi YouTuber aja. Kenapa? Nggak apa-apa bikin video-video kayak Bunda. Dia ngomong kayak gitu mau jadi YouTubers katanya. Berarti dia memperhatikan berarti ya. Iya, bikin video kayak Bunda katanya gitu. Nah Ibu, sebenarnya masih banyak nih yang mau diobrolin, tapi sayangnya kita terbatas dengan waktu. Tapi sebelum kita closing, boleh dong dikasih pesannya dulu untuk para pemirsa Opini. Bagaimana sih agar menjadi ibu, buat menjadi seorang ibu, dan bagaimana untuk keluarga menghargai seorang ibu yang sudah benar-benar besar jasanya ya, dan tolong bangkitkan semangat kreativitas seorang ibu. Oke. Boleh sampaikan. Oke, buat para ibu di rumah, di luar sana, baik wanita yang mungkin berkarir di kantor ataupun memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, sebenarnya apapun pilihannya itu semua ibu itu hebat. Jadi apapun pilihan, jalani aja dengan penuh rasa syukur dan juga kebahagiaan. Jadi ibaratnya itu kalau ibu itu kan sebuah mesin atau sebuah sumber energi di sebuah rumah. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri itu nggak penuh rasa optimis ataupun nggak punya semangat, itu gimana satu rumah itu bisa bangkit atau bahagia. Jadi seorang ibu tuh harus selalu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, mencari cara gimana caranya biar tetap bisa semangat dan penuh dengan kebahagiaan. Cari aktivitas positif di luar, tetap bergaul, mungkin bisa ikut komunitas gitu ya. Kalau misalnya ada perkumpulan yang positif, kenapa enggak kita ikut gitu ya. Terus kayak saya juga, misalnya ada ilmu-ilmu baru nih di luar, kita jangan segan untuk belajar, karena nggak ada kata terlambat untuk belajar. Apapun itu, kalau misalnya kita jalani dengan penuh rasa syukur, insya Allah dimudahkan. Terima kasih Iya. Bu. Jadi tidak ada kata terlambat pemirsa untuk belajar. Berapapun umurnya. Berapapun umurnya, terus gali, terus manfaatkan waktu Iya, ya benar. Bu ya. Seoptimal mungkin lah. Iya. Ibu terima kasih banyak karena hari ini terima sudah kasih. mau hadir bersama kami, sudah mau sharing-sharing, dan sudah membangkitkan semangat para pemirsa Opini juga. Semoga sehat selalu ya Ibu Iya, ya. amin. Semoga resolusinya bisa tercapai di tahun ini. Amin. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utara Novandini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.